Pada kesempatan kali ini kami akan membahas anime Samurai X atau yang kita kenal dengan nama lain seperti Rurouni Kenshin. Karena filmnya laku keras kemarin, anime ini juga dalam terbitan di Indonesia dikenal sebagai Samurai X Petualangan Si Jago Pedang. Jadi yang akan kami bahas di sini adalah beberapa fakta yang harus kalian ketahui di balik masa lalu Kenshin Himura. Lalu apa sajakah itu? Sebelum masuk pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelum lebih jauh, konten dalam video ini mungkin spoiler bagi yang hanya menonton versi live actionnya saja. Tapi berhubung tentang hal itu, sebenarnya Samurai X sendiri sudah tamat pada tahun 1999. Dengan versi komiknya baru masuk pada tahun 2001 kemarin. Jadi ya, ini merupakan pengetahuan umum saja. Kalau dikatakan spoiler, sebenarnya tidak benar juga. Jadi mari kita mulai. Dalam versi anime maupun manga ada perbedaan yang disajikan dalam ceritanya, tapi itu tak mengubah keseluruhan alur cerita yang ada kok. Dalam versi animenya yang berjumlah 94 episode, di sana tak ditampilkan masa lalu Kenshin, dan setelah arc Shishio malah menampilkan arc lain alias filler. Kalau dalam versi manganya jelas setelah arc Shishio selesai, maka perjalanan Kenshin berlanjut dalam arc Jinchu yang dimana arc ini memiliki hubungan dengan masa lalu Kenshin. Nah, dalam versi animenya lagi, walaupun tidak masuk dalam 94 episode tersebut, namun dibuatkan terpisah dalam OVA-nya yang berjudul Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan Suikoku Hen atau Samurai X Trust and Betrayal dengan jumlah 4 episode yang mengisahkan kisah masa lalu Kenshin hingga mendapatkan luka gores X di pipinya. Tapi dari apa yang kami baca berdasarkan versi komiknya, jelas ada beberapa scene yang berbeda. Kalau dalam versi manganya, kalian bisa mulai dari vol 18 sampai 21. Jadi di sini kami akan menyampaikan beberapa fakta menarik yang ada baik di versi anime maupun manganya. 1. Nama asli Kenshin adalah Shinta. Ya, sebenarnya nama Kenshin merupakan pemberian dari gurunya yaitu Hiko Seijuro. Menurut gurunya saat itu, Shinta adalah nama yang terlalu lembut untuk seorang pendekar pedang, sehingga diberi nama Kenshin yang memiliki arti Ken yang berarti pedang dan Shin yang berarti hati. Dan untuk nama Himura, jujur kami tidak tahu asal-usulnya. Entah kami tidak menemukannya di komik atau kami melewati dan melupakan bagiannya dalam animenya. 2. 3 kakak Kenshin, Kasumi, Akane, dan Sakura. Mereka bertiga merupakan kakak tiri dari Kenshin, dan hanya dia seoranglah yang laki-laki di sana. Sejak orang tuanya mati karena kolera, Shinta alias Kenshin dibeli oleh 3 kakak perempuan ini dalam sistem perbudakan dulu. Namun sayangnya mereka harus mati dibunuh oleh sekawanan bandit dan tersisa hanyalah Kenshin yang saat itu diselamatkan oleh Hiko Seijuro. 3. Umur Kenshin saat bertemu Tomoe. Ya, dalam kasus umur, dalam versi animenya tak diberitahukan sama sekali. Dan uniknya dalam komiknya kami menemukan sesuatu yang menarik. Ketika kelompok Chosu ditumbangkan, kan Kenshin dan Tomoe disuruh menjadi pasangan suami istri dan hidup jauh dari bahaya. Saat itu ternyata Kenshin lebih muda dari Tomoe. Kenshin saat itu berumur 15 tahun sedangkan Tomoe berumur 18 tahun. Terpaut 3 tahun. Namun jangan salah sangka dulu. Mungkin kalian berpikir ini terlalu cepat bagi anak seusia mereka menikah. Tapi faktanya dalam tradisi Jepang dulu ada yang namanya genpuku. Genbuku atau genpuku adalah ritus peralihan untuk menandai usia yang dianggap cukup umur bagi anak laki-laki dari kalangan samurai dan kuge di Jepang. Yang artinya dalam umur 15 tahun Kenshin dulu ia sudah dianggap dewasa pada saat itu. 4. Kelompok Yaminobu. Ya, dari masa lalu Kenshin, musuh yang dihadapinya di saat terakhir untuk menyelamatkan istrinya adalah kelompok yang bernama Yaminobu. Mungkin kelompok ini kalian anggap tidak terlalu penting dan tak mempunyai nama seperti Shinsengumi. Tapi faktanya mereka adalah kelompok ninja bayaran yang berdiam di gunung. Itulah kenapa saat itu mereka memancing Kenshin di gunung, karena itu adalah keahlian mereka. Perlu diketahui juga jika di timur ada Oniwa Bansu, maka di barat ada Yaminobu. 5. Yatsume Mimyoi. Ya, untuk pembaca manga kalian pasti sudah tahu siapa itu Yatsume. Tapi dari versi animenya wajahnya tak diperlihatkan sama sekali.
Ia adalah anggota dari kelompok Yaminobu ini. Kalau dalam versi animenya, hanya tangannya saja yang diperlihatkan dan punggung belakangnya. Tapi wajahnya tidak. Kenapa tidak ditampilkan? Kami memiliki beberapa alasan yang masuk akal. Mungkin karena adanya kemiripan wajahnya dengan karakter Venom yang ada di Marvel. Karena jujur, muka mereka mirip sekali. Apalagi Nobuhiro Watsuki mengakui kalau ia memang terinspirasi dari karakter Spider-Man untuk menciptakan karakter ini. Jadi, pantas saja ia tak ditampilkan dengan jelas. Dan satu lagi, seharusnya tangan panjangnya itu adalah tangan kirinya. Tapi di anime ditunjukkan kebalik, malah tangan kanannya lah yang panjang. 6. Rahasia tentang Katsura Kogoro. Ya, pemimpin dari kelompok Chosu sekaligus orang yang dipercayai Kenshin ini ternyata perannya sangat kuat loh. Dalam komiknya, ia dikenal sebagai si pendekar Goro Katsura, yang dimana menurut Takasugi, Katsura merupakan pendekar nomor 1 tak terkalahkan di zaman Edo. Tapi kalau kalian penasaran kenapa ia tak turun lapangan dan malah menyuruh Kenshin, ini juga sudah dijelaskan dalam manga, kalau ia tak akan menarik pedangnya lagi karena ia adalah seorang pemimpin dan mengharapkan zaman baru. 7. Penjelasan kematian 3 anggota Yaminobu. Ya, dari versi anime dan manga ada beberapa perbedaan yang mencolok. Untuk yang pertama bernama Nakajo. Dalam animenya, Nakajo mati setelah perutnya ditusuk oleh Kenshin dan menarik pemicu ledakan dari bawah tanah. Sedangkan di versi komiknya atau manganya, kematiannya terlalu sadis. Kedua tangannya dipotong oleh Kenshin dan ia meledakkan diri di dalam gua, yang dimana ada Kenshin yang mengikutinya juga saat itu. Inilah yang menjelaskan kenapa pendengaran Kenshin tak berfungsi saat itu, karena ledakannya di dalam gua. Lalu orang kedua yang bernama Sumita. Dalam animenya, ia mati tertusuk di leher dan meledakkan diri. Sedangkan di manganya, ia mati secara sadis juga. Kedua kakinya dipotong oleh Kenshin dan akhirnya ia menarik pemicu ledakan yang membuat penglihatan Kenshin memudar. Dan anggota ketiga yaitu Yatsume bernasib sama baik anime maupun manga. Ia berhasil melarikan diri dari pertarungan tersebut. 8. Penjelasan kematian Tomoe dan bekas luka X di pipi Kenshin. Pada kematian Tomoe di sini juga memiliki perbedaan pada anime dan manganya. Jadi pada scene yang ada di anime, Tomoe ditebas dari belakang oleh Himura Kenshin. Ini karena Kenshin tak menyadari kehadiran Tomoe. Dan akhirnya pisau yang direbut Tomoe dari si orang tua itu, ia pakai untuk mengukir luka baru di pipi Kenshin. Dan jadilah tanda X saat itu. Sedangkan dalam versi manganya, Tomoe berlari melindungi Kenshin sama seperti animenya. Cuma bedanya, Tomoe lah yang membawa pedang kecilnya, bukan si Pak Tua tersebut. Jadi si Pak Tua itu atau yang bernama Tatsumi tidak membawa senjata apapun. Lalu di versi manga bukan Tomoe yang secara sengaja menggores pipi Kenshin. Tapi ketika Tomoe sebelum jatuh, pedang yang ia pegang terlepas dari tangannya. Dan pedang kecil itu sendirilah yang membentuk luka baru pada pipi Kenshin. Dan jadilah luka X yang kita kenal sampai saat ini. Oke, mungkin itu saja fakta menarik di balik kisah masa lalu Kenshin dalam versi anime maupun manganya. Dan jika ada pertanyaan dan mungkin tambahan, silakan komentar saja di bawah ya. Dan untuk konten Samurai X berikutnya kami tetap akan melanjutkannya, jadi tungguin aja ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.